Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan di dunia maritim, yaitu optimalisasi rute pelayaran untuk kapal kargo berbasis algoritma genetika. Kenapa kita perlu membahas ini? Pelayaran kapal kargo memainkan peran penting dalam perdagangan global, namun ada tantangan besar dalam efisiensi rute pelayaran. Jalur pelayaran yang tidak optimal dapat menyebabkan biaya operasional yang tinggi, waktu pengiriman yang lebih lama, serta konsumsi bahan bakar yang tidak efisien. Maka dari itu, metode optimalisasi rute sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional kapal. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas dulu apa itu algoritma genetika. Algoritma genetika adalah metode komputasi yang terinspirasi dari proses evolusi biologis, seperti seleksi alam dan mutasi. Metode ini bekerja dengan cara menghasilkan populasi solusi potensial yang akan berevolusi untuk mencari solusi optimal. Pada dasarnya, algoritma genetika mencoba menemukan solusi terbaik melalui simulasi proses reproduksi, persilangan, dan mutasi secara berulang kali hingga mendapatkan hasil yang paling optimal. Dalam konteks optimasi rute pelayaran, solusi ini adalah rute kapal kargo yang paling efisien berdasarkan berbagai faktor seperti jarak, cuaca, kondisi perairan, dan lainnya. Sekarang, mari kita bicara tentang mengapa optimalisasi rute pelayaran sangat penting. Kapal kargo yang berlayar dengan rute yang efisien akan menggunakan lebih sedikit bahan bakar, mengurangi biaya operasional, dan meminimalkan dampak lingkungan karena emisi karbon yang lebih rendah. Selain itu, rute yang optimal juga mengurangi risiko keterlambatan pengiriman, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan keandalan logistik. Mengoptimalkan rute tidak hanya melibatkan penentuan jarak terpendek, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor eksternal seperti arus laut, gelombang, kondisi cuaca, dan wilayah yang berbahaya. Dengan demikian, algoritma genetika dapat menjadi solusi yang sangat berguna dalam memecahkan masalah kompleks ini. Sekarang kita masuk ke cara kerja algoritma genetika dalam mengoptimalkan rute pelayaran kapal kargo. Inisialisasi populasi. Langkah pertama adalah menghasilkan sejumlah rute pelayaran acak. Setiap rute ini dianggap sebagai individu dalam populasi awal. Evaluasi dan seleksi. Setiap individu dalam populasi dievaluasi berdasarkan fitness atau tingkat kecocokan, yang dalam konteks ini bisa diukur dari jarak total perjalanan, waktu tempuh, dan konsumsi bahan bakar. Proses persilangan, crossover setelah seleksi, individu-individu terpilih akan dikombinasikan untuk menghasilkan individu baru. Proses ini mirip dengan persilangan genetik pada makhluk hidup, yang bertujuan untuk menghasilkan anak yang memiliki sifat-sifat terbaik dari induknya. Mutasi. Dalam algoritma genetika, mutasi diterapkan untuk menjaga keberagaman populasi. Beberapa individu akan mengalami perubahan kecil dalam rute mereka secara acak. Iterasi berulang, proses ini diulang berkali-kali hingga mencapai solusi optimal atau mendekati kondisi yang diinginkan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, algoritma genetika dapat menemukan rute pelayaran yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perjalanan kapal. Metode algoritma genetika telah diterapkan dalam berbagai studi untuk optimalisasi rute kapal. Salah satu contoh studi menunjukkan bahwa penggunaan algoritma genetika dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 15% dan mempersingkat waktu tempuh sekitar 10%. Di masa depan, pengembangan lebih lanjut bisa mencakup integrasi algoritma ini dengan teknologi Internet of Things, IoT, dan sistem navigasi cerdas untuk memberikan solusi rute yang lebih adaptif dan efisien. Jadi, itulah penjelasan mengenai optimalisasi rute pelayaran untuk kapal kargo berbasis algoritma genetika. Dengan pemanfaatan teknologi ini, industri maritim dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan menjaga kelestarian lingkungan. Jika Anda tertarik dengan topik ini atau memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.